Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di agenda mingguan kita saat ini, yaitu breakdown episode terbaru Overlord Season 4 yang sekarang sudah sampai episode 4. So, langsung aja, mari kita mulai. Episode ini dibuka dengan scene Ainz yang masih berada di Colosseum dan sedang menunggu Gogin masuk ke dalam arena. Di sini juga kita diperlihatkan beberapa gambar penonton dari jarak yang dekat. Lalu scene berpindah dan kita pun diperlihatkan kembali scene Albedo yang sedang berjalan menuju Restize Kingdom. Scene ini mencoba ngasih tahu kita kalau episode 2, 3, dan 4 terjadi di saat yang bersamaan. Kemudian kita diperlihatkan scene Ainz yang lagi monolog dan apa yang dia katakan di sini kurang lebih hanya sekedar recap dari beberapa kalimat di episode sebelumnya. Dan di sini juga muncul scene flashback singkat ketika Ainz ngomong dengan Viv di ending episode 1. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Hamsuke yang lagi tidur bareng Death Knight dan akhirnya Ainz mendapatkan ide cemerlang untuk bisa merekrut para petualang baru. Scene sekarang berpindah dan saat ini Ainz bersama Guildmaster Ainzak sedang berada di ibu kotanya Bahrut Empire yaitu Arwintar. Mereka berdua menaiki kereta kuda yang dikendarai oleh seorang ninja. Nah, ninja yang mengendarai kereta kuda itu adalah Hanzo, yaitu mercenary monster tipe ninja dengan level 80. Di novel diceritakan kalau Ainz menggunakan sisa gold yang dia miliki untuk memanggil monster ini. Lalu di anime kita sempat diperlihatkan Ainz yang lagi mengintip keluar jendela kereta kuda. Nah, di dalam novel diceritakan kalau Ainz merasa kalah dengan Jerknif setelah dia melihat ibu kota Bahrut Empire yang tampak sangat hidup, berbeda dengan suasana Sorcerer Kingdom yang saat ini terasa sangat suram. Ainz juga ngomong, alasan kenapa sampai saat ini belum ada pemberontakan yang terjadi di Sorcerer Kingdom. Kemungkinan karena para penduduk takut karena mereka melihat Death Knight yang setiap hari berpatroli, atau mungkin mereka mencoba bertahan karena merasa tidak enak dengan Momon. Ainzak kemudian bertanya, apakah mereka saat ini sedang berada di ibu kota Bahrut, dan Ainz mengonfirmasi pertanyaan itu. Nah, alasan kenapa Ainzak menanyakan pertanyaan ini, karena Ainz menggunakan sihir gate yang ngebuat mereka bisa berteleport langsung dari Sorcerer Kingdom ke Arwintar. Makanya Ainzak bertanya untuk memastikan lokasi mereka. Ainzak pun ngomong kalau tindakan yang Ainz lakukan saat ini sangatlah berbahaya karena mereka baru saja melewati perbatasan negara secara ilegal. Tapi Ainz mencoba meyakinkan Ainzak dengan ngomong kalau dia berteman dengan Jerknif. Nah, buat yang gak tahu, Ainz tuh benar-benar mikir kalau dia sudah berteman dengan Jerknif sebagai sesama raja. Makanya waktu bertarung di Colosseum, Ainz sama sekali tidak kepikiran kalau Jerknif kepengen Ainz mati di pertarungan itu. Ya, bisa dibilang kalau di sini sebenarnya Ainz juga salah paham dengan Jerknif dan begitu pula sebaliknya. Tapi Jerknif malah terlalu overthinking sama Ainz. Lalu, kalau kalian perhatikan suaranya Ainz, di sini suaranya Ainz terdengar aneh yang menjadi pertanda kalau dia lagi menggunakan lip bug, yaitu serangga yang bisa ngebuat suaranya berubah. Setelah berhasil meyakinkan Ainzak pun memberikan beberapa saran dan juga masukan mengenai tujuan Ainz yang ingin merekrut para petualang di Bahrut Empire. Hingga akhirnya Ainzak menyarankan Ainz untuk datang ke Colosseum dan bertarung melawan Martial Lord. Scene pun berpindah dan sekarang Ainz sedang berada di depan rumah milik salah satu orang paling berpengaruh di antara para promotor yang ada di Bahrut Empire. Di anime, ceritanya langsung lompat ketika Ainzak berhasil membuat janji dengan orang itu. Tapi kalau di novel, Ainz sempat menjelaskan alasan kenapa dia bisa mempunyai koneksi dengan orang itu. Ainzak ngomong, sebagai seorang guildmaster, terkadang dia diminta untuk menangkap monster dan mengirimkan monster itu ke orang tadi untuk dipertarungkan di dalam arena. Dan monster yang sering Ainzak tangkap adalah undead, karena mereka adalah monster yang tidak butuh makan, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan makan monster itu. Tapi Ainzak merasa tidak enak ketika ngomongin hal ini, karena dia tidak ingin menyinggung Ainz yang juga adalah seorang undead. Ainz pun meyakinkan Ainzak dengan ngomong kalau dia adalah seorang overlord dan bisa dianggap sebagai kasus yang spesial. So, jangan khawatir. Barulah dari sini Ainzak masuk ke dalam rumah itu dan dia pun balik sambil membawa kabar kalau mereka baru bisa ketemu besok. Cuma bedanya kalau di novel, Ainz sempat bolak-balik 2 kali sebelum akhirnya mereka bisa janjian. Nah, melihat kinerja Ainzak yang sangat memuaskan, Ainz pun berniat untuk memberikan hadiah. Tapi Ainz masih belum kepikiran hadiah apa yang cocok untuk dia berikan kepada Ainzak. Dan setelah tugasnya selesai, Ainz pun mengirimkan Ainzak kembali ke Erantel dengan menggunakan Greater Teleportation. Barulah dari sini Ainz menghubungi Fluder dengan message dan dia pergi ke tempatnya Fluder. Ainz ngomong kalau Fluder sangat ingin mempelajari sihir dari Ainz, tapi masalahnya Ainz sendiri pun bingung bagaimana cara kerja sihir di dunia ini. Jadi Ainz masih belum kepikiran bagaimana caranya mengajari Fluder sihir. Karena hal ini, Ainz sampai kepikiran untuk menggunakan Super Tier Magic Wish Upon a Star untuk bisa tahu bagaimana cara kerja sihir di dunia ini. Tapi Ainz masih ragu untuk menggunakan sihir itu karena dia sendiri pun tidak yakin kalau Wish Upon a Star dapat memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apalagi sampai saat ini, Ainz masih belum punya metode untuk bisa mengumpulkan experience point dalam jumlah besar. Sehingga akan sangat beresiko jika dia menggunakan skill yang membutuhkan bayaran XP.
Setelah berhasil menghubungi Fluder, di sini kita diberitahu kalau Ainz dan Fluder punya metode khusus untuk memastikan identitas mereka berdua. Karena Fluder ngomong kalau dia tidak tahu bagaimana caranya memastikan apakah orang yang menghubungi dia benar-benar adalah Ainz atau bukan. Barulah dari sini Ainz berteleport langsung ke ruangannya Fluder. Tapi sebelum itu, Ainz menggunakan sihir untuk memastikan lokasi teleportnya aman. Nah, di sini Ainz bertanya, apakah Fluder telah mempersiapkan sihir atau item untuk menangkal sihir Divination? Dan Fluder menjawab kalau dia tidak memiliki apapun untuk menangkal tipe sihir semacam itu. Karena di New World sangat jarang ada orang yang mau mempelajari sihir tersebut. Karena hal ini, Ainz pun ngomong kalau dia akan memberikan Fluder item yang dapat menangkal Divination Magic. Setelah sampai, Ainz langsung memberikan buku bertuliskan Book of the Dead kepada Fluder sebagai hadiah atas kerja keras Fluder sampai saat ini. Tapi kalau di novel, sebelum Ainz memberikan buku itu kepada Fluder, Ainz sempat mengajak Fluder untuk pindah ke Sorcerer Kingdom, dan setelah itu barulah Ainz ngasih buku tadi. Nah, di novel, buku ini dideskripsikan sebagai buku yang sangat kuno sampai-sampai mengeluarkan bau yang apek. Makanya di konten reaction kemarin, gua ngomong kalau Book of the Dead ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Gua mengira kalau bentuk Book of the Dead bakalan mirip seperti buku yang ada di Mushoku Tensei, yaitu buku berukuran besar dengan sampul yang tebal khas buku-buku abad pertengahan. Tapi ternyata di anime, buku ini malah terlihat seperti light novel yang bercerita tentang sihir fantasi. Nah, di anime ada detail tambahan tentang buku ini yang tertulis di bawah judul bukunya. Kurang lebih artinya seperti ini. Sebuah buku yang menjelaskan tentang proses dan jalur dari jiwa yang meninggalkan tubuh hingga memasuki akhirat, yaitu surga Aru. Apa yang harus kamu katakan ketika bertemu Osiris, sang hakim kematian? Never, gua nggak tahu artinya apa ini. Tentang akhirat dan penghakiman, dia menerima jiwa yang jatuh ke neraka. Ainz kemudian ngomong kalau ini adalah salah satu koleksi bukunya yang sepertinya paling memungkinkan untuk menyimpan rahasia tentang cara kerja sihir. Karena Ainz sempat membaca beberapa lembar yang menyinggung tentang sihir, tapi Ainz kesulitan untuk memahami isi buku itu. Fluder sangat bersemangat menerima buku tersebut dan dia mulai membaca beberapa lembar buku itu. Tapi Fluder berhenti karena dia tidak bisa membaca isi buku itu. Ainz pun mengeluarkan kacamata yang dapat membuat seseorang memahami tulisan yang tidak dikenal. Ini adalah kacamata yang pernah Sebas pakai di season 2 sebelum dia bertemu dengan Soare. Baru juga baca satu lembar, Fluder langsung heboh bukan main karena akhirnya dia mendapatkan pengetahuan yang selama ini dia cari. Tapi Ainz meminta kembali kacamata itu karena Ainz ingin Fluder berlatih menerjemahkan isi buku tersebut tanpa bergantung dengan kacamata itu. Walaupun sebenarnya alasan kenapa Ainz tidak ingin meminjamkan kacamata itu karena Ainz ingin Fluder sibuk menerjemahkan buku itu sehingga dia bisa memiliki waktu yang cukup panjang sebelum dia kepikiran bagaimana caranya untuk melatih Fluder tentang sihir. Nah, kalau di anime, setelah menerima kacamatanya kembali, Ainz langsung bertanya tentang Martial Lord dan scene pun berpindah. Tapi di novel, bagian ini masih cukup panjang, di mana Ainz meminta Fluder untuk jangan sampai membocorkan informasi apapun terkait buku yang telah dia berikan. Ainz juga memberikan Fluder sebuah kotak untuk menyimpan buku itu, untuk jaga-jaga agar buku tersebut tidak dapat dicuri. Lalu Ainz juga ngebahas mengenai topik kepindahan Fluder ke Sorcerer Kingdom, di mana Ainz ingin mengajak Fluder bergabung ke divisi penelitian sihir yang ada di Sorcerer Kingdom. Selain itu, di sini juga Ainz memikirkan cara untuk bisa melindungi Baharut Empire, karena jika Fluder pindah ke Sorcerer Kingdom, maka Baharut akan kehilangan kekuatan militer yang sangat besar. Barulah setelah semua obrolan tadi, Ainz bertanya mengenai identitas Martial Lord kepada Fluder dan juga topik tentang Death Knight. Keesokan harinya, Ainz menjemput Ainzak dengan menggunakan gate dan mereka pergi ke rumahnya sang promotor. Mereka pun disambut oleh seorang butler manusia dan juga maid yang adalah makhluk dengan ras Rabbit Man. Nah, alasan kenapa Ainzak menyebutkan nama Rabbitman karena dia pengen ngasih tahu Ainz kalau Rabbitman adalah ras eksotik yang hanya bisa ditemukan di Karnasus City State. Mereka pun dibawa masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan senjata dan di dalam sana terdapat Oz yang sudah menunggu kedatangan Ainz. Ainz pun mengambil salah satu pedang yang ada di ruangan itu dan dia melihat tulisan di senjata tersebut yang Ainz sebut sebagai rune. Mendengar hal itu, Oz menjelaskan kalau senjata itu dibuat oleh para dwarf yang tinggal di pegunungan Azerlisia. Dan senjata itu berhasil Oz dapatkan dengan cara memenangkan lelang. Nah, scene ini yang bakal jadi penghubung antara volume 10 dan volume 11, di mana Ainz bakalan pergi ke Dwarf Kingdom untuk mendapatkan teknologi rune crafting. Mereka pun ngobrol dan saling memperkenalkan diri, lalu Ainz minta kepada Oz agar dia dapat bertarung melawan Martial Lord. Tapi sebelumnya, Oz sempat bertanya apakah Ainz memiliki item dari masa lalu, dan Oz ngomong kalau dia bersedia untuk membeli benda itu dengan harga 3 kali lipat. Cuma sayangnya, Ainz tidak tertarik dengan uang. Lalu Ainz tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang pendek, dan dia memberikan pedang itu kepada Ainzak sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Ainzak menerima senjata itu dengan senang hati dan di depannya Oz ngomong kalau dia sangat bersedia untuk membeli senjata itu kalau saja Ainzak ingin menjualnya.
Nah, Ainz ngomong kalau senjata yang dia berikan kepada Ainzak bisa dibilang jauh lebih kuat daripada rata-rata item sihir yang ada di New World. Tapi meskipun begitu, senjata itu tidak cukup kuat untuk bisa melukai Ainz. Barulah dari sini mereka ngomongin soal Martial Lord. Di sini Oz menjelaskan kalau para Magic Caster dilarang bertarung di arena karena dulunya sempat ada petualang yang bertarung di arena dan pertarungan itu sangat mengecewakan karena yang mereka lakukan hanyalah terbang di udara dan terus-menerus menyerang dengan sihir dari atas. Sedangkan warrior yang menjadi lawannya sama sekali tidak bisa melawan balik. Oz akhirnya bersedia membiarkan Ainz bertarung melawan Gogin, tapi Oz membutuhkan jaminan yaitu sebuah item yang sebanding dengan apa yang baru saja Ainz berikan kepada Ainzak tadi. Lalu Oz juga meminta agar Ainz mau bertarung dengan menggunakan kekuatan fisik dan tidak menggunakan sihir. Ainz pun mencoba meyakinkan Oz dengan berkata kalau sihir yang dia gunakan pada saat pembantaian di daratan Kadze adalah sihir terkuat yang dia miliki dan hanya bisa digunakan setiap 10 tahun sekali. Setelah melalui obrolan yang cukup panjang, akhirnya Ainz sudah dipastikan akan bertarung melawan Martial Lord. Lalu Oz ngomong kalau dia tidak akan mereveal nama penantang Martial Lord sebelum pertarungan dimulai. Ini yang jadi alasan kenapa Jerkniff sama sekali tidak tahu kalau Ainz bakalan bertarung di arena. Setelah Ainz dan Ainzak pergi, sekarang kita diperlihatkan Oz yang lagi ngomong sama pelayan kelincinya yang disebut Headhunter Rabbit. Nah, kalau kalian dengar suaranya si Headhunter Rabbit, suaranya tuh kedengaran gak cocok dengan wajahnya. Ini karena si kelinci itu sebenarnya adalah laki-laki yang menggunakan pakaian maid. Dia adalah seorang mercenary dan juga warrior sekaligus assassin yang sangat terkenal di Karnasus City State dan kekuatannya berada di atas petualang Orichalcum. Alasan kenapa dia menggunakan baju perempuan karena dia ingin ngebuat orang lain menganggap remeh dirinya dan menjadi ceroboh, dan juga hal ini ngebuat seseorang tidak akan menyerang selangkangannya. Tapi di lain sisi, Oz merasa kalau si Headhunter Rabbit sepertinya sangat menikmati berpakaian layaknya seorang perempuan. Lalu alasan kenapa Oz meminta pendapat si kelinci karena si kelinci itu dapat merasakan seberapa kuat seseorang. Nah, di anime kita diperlihatkan tangannya Headhunter Rabbit yang bintik-bintik, tapi di novel sama sekali nggak dijelasin soal ini. Jadi gua nggak tahu nih, apakah tangannya si Headhunter Rabbit memang sejak awal sudah bintik-bintik, atau tangannya jadi seperti itu setelah dia merasakan seberapa mengerikannya Ainz. Kalau di novel hanya dijelaskan alasan kenapa tangannya Headhunter Rabbit penuh luka dan bisa jadi seperti ini karena sejak kecil dia sering memukul objek yang keras. Si Headhunter Rabbit pun memarahi Oz karena melihat tangannya terlalu lama. Lalu setelah itu Oz ngomong kalau Gagaran adalah wanita idealnya. Sedangkan Oz tidak tertarik dengan Headhunter Rabbit karena tubuhnya terlalu kurus. Nah, di novel dijelaskan kalau Oz adalah tipe karakter biseksual, yang berarti dia sama sekali tidak peduli mau itu laki-laki atau perempuan, asalkan orang itu sesuai dengan seleranya, maka dia tidak ragu untuk menjadikan orang tersebut sebagai pasangannya. Bahkan dia ngomong kalau si Martial Lord tubuhnya terlalu besar, makanya dia tidak tertarik untuk menjadikannya sebagai pasangan. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Oz yang lagi ngobrol bareng Martial Lord sebelum Martial Lord keluar untuk bertarung. Dan di sini Oz meminta Martial Lord untuk jangan sampai kalah. Nah, kalau di novel di bagian ini kita mendapatkan penjelasan yang cukup panjang tentang backstory Martial Lord, alasan kenapa dia bisa bertemu dengan Oz, penjelasan tentang semua equipment yang Martial Lord gunakan, dan topik tentang Oz yang ingin Martial Lord menikahi manusia. Karena bagian ini panjang banget, jadi gua skip aja dan silakan baca novelnya kalau penasaran. Cuma ada satu hal penting yang Oz jelaskan di sini, yaitu meskipun Ainz dilarang untuk menggunakan sihir, tapi dia masih memperbolehkan Ainz untuk menggunakan item sihir. Makanya ketika melawan Martial Lord, Ainz membawa tongkat dan juga senjatanya Clementine, yang mana semua itu adalah item sihir. Scene kemudian berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Ainz dan juga Martial Lord yang sedang bersiap-siap untuk bertarung, sambil ditemani dengan teriakan penuh harapannya Jerkniff. Nah, di bagian ini kalau di novel, Ainz ngomong kalau berdasarkan hitungan Yggdrasil dan melihat jumlah korban yang Ainz habisi ketika pembantaian di daratan Kadze, harusnya jumlah experience point-nya sudah mencukupi untuk bisa naik level. Tapi ternyata Ainz sama sekali tidak merasakan levelnya bertambah, sehingga ini bisa menjadi konfirmasi kalau level 100 adalah batasan tertinggi bagi player Yggdrasil. Meskipun sampai saat ini mereka sudah tidak lagi berada di dalam game. Di sini juga Ainz ngomong kalau dia sangat berterima kasih kepada Clementine karena berkat pertarungannya melawan Clementine di season 1, Ainz telah belajar banyak mengenai pertarungan jarak dekat. Nah, di bagian ini juga dijelaskan kalau pertemuan Ainz dengan Jerkniff di arena murni karena kebetulan, karena Ainz pun gak tahu kalau Jerkniff bakalan hadir di Colosseum dan menonton pertarungan ini. Malahan, selama Ainz berada di Bahrut Empire, dia selalu kepikiran apakah kedatangannya ke tempat ini bakalan jadi masalah atau tidak, sehingga Ainz merasa tidak enak ketika tahu kalau Jerkniff menonton pertandingan ini. Makanya Ainz terbang dan menyapa Jerkniff sambil ngomong kalau semua ini hanyalah kebetulan. Selebihnya, seperti yang kita lihat di episode 3 kemarin, Jerkniff malah salah paham dan jadi overthinking. Kita juga diberitahu kalau staff yang Ainz gunakan saat ini adalah item prototype yang dia buat ketika masih di Yggdrasil dan tidak pernah kepakai. Setelah Ainz mempertimbangkan kekuatannya Martial Lord, Ainz pun merasa kalau staff ini sudah lebih dari cukup untuk dipakai melawan Martial Lord.
Nah, ketika Ainz mendengar teriakannya Jerkniv yang dengan sepenuh hati mendukung martial lord, Ainz merasa kalau Jerkniv adalah orang yang sangat mencintai bidang olahraga. Ini yang jadi alasan kenapa Ainz sama sekali tidak curiga ketika melihat Jerkniv mendukung martial lord. Martial Lord pun memperkenalkan dirinya sebagai war troll bernama Gogin, lalu diikuti oleh Ainz yang juga memperkenalkan dirinya sebagai Overlord. Setelah memperkenalkan diri, Ainz sempat bertanya kenapa Gogin tidak menertawakan namanya yang panjang. Nah, kalimat ini merefer ke season 3 episode 4, di mana Ainz pernah bertemu dengan war troll bernama Gu yang merupakan salah satu dari 3 penguasa hutan besar top. Di sini Ainz belajar kalau ternyata para troll menganggap nama panjang adalah pertanda kalau makhluk itu lemah, sedangkan nama yang pendek pertanda kalau makhluk itu kuat. Tapi ternyata Gogin tidak berpikir demikian, karena di novel dijelaskan kalau Gogin adalah troll yang dapat berpikir dengan rasional. Makanya cara berpikir Gogin berbeda dengan troll pada umumnya. Ainz dan Gogin kemudian membuat taruhan, lalu Ainz ngomong kepada Gogin, kalau saja kamu kalah, maka jangan menolak untuk dibangkitkan. Nah, kenapa Ainz ngomong kalimat ini? Karena di dalam cerita Overlord, seseorang yang mati dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan sihir, asalkan orang tersebut tidak menolak untuk dibangkitkan. Karena Ainz berencana untuk membunuh Gogin di pertarungan ini dan menghidupkannya kembali, makanya Ainz membutuhkan persetujuan Gogin terlebih dahulu. Setelah itu, pertarungan pun dimulai dan perhatian Ainz sempat teralihkan sejenak ketika dia mendengar suara teriakannya Jerkniv. Nah, di novel dijelaskan kalau Ainz sempat kaget ketika melihat Jerkniv yang tiba-tiba saja berteriak seperti anak kecil, yang mana itu sangat tidak cocok dengan kepribadian Jerkniv yang biasanya. Tapi meskipun begitu, Ainz malah makin senang sama Jerkniv, karena awalnya dia merasa kalau Jerkniv adalah sosok kaisar yang sempurna. Tapi setelah melihat sisi lainnya Jerkniv, Ainz merasa kalau dia dan Jerkniv dapat menjadi teman dekat. Sisanya sih sama seperti di anime, intinya Ainz bertarung melawan Gogin. Gua nggak bisa jelaskan semua scene-nya satu persatu, tapi gua bakal jelaskan beberapa scene menarik yang muncul selama mereka bertarung. Pertama, skill yang Ainz pakai ketika menyentuh Gogin adalah skill bawaannya sebagai undead yang dapat mengurangi stat seseorang yang disentuh oleh Ainz. Skill ini tidak terhitung sebagai sihir, melainkan dihitung sebagai skill bawaan rasnya Ainz, sama seperti skill regennya Gogin sebagai seorang troll. Makanya Ainz bisa menggunakan skill ini di dalam pertarungan. Nah, buat yang nggak tahu, kemungkinan ini adalah skill yang sama dengan yang Ainz gunakan di season 3 ketika dia bertarung melawan partinya Hekeran. Kedua, alasan kenapa Ainz membawa senjatanya Clementine di dalam pertarungan ini, karena Ainz ingin bertarung melawan Gogin tanpa menggunakan senjata dari Yggdrasil. Makanya Ainz menggunakan senjatanya Clementine, yaitu Stiletto, karena Ainz merasa kalau ini adalah senjata yang paling cocok jika saja Ainz ingin memberikan keringanan untuk Gogin. Nah, kalau di anime, Clementine diperlihatkan hanya mempunyai 3 stiletto. Tapi kalau di novel, Clementine sebenarnya mempunyai 4 stiletto. Makanya di scene ini, Ainz hanya membawa 3 stiletto saja. Ainz juga menyebutkan kalau stiletto itu dia dapatkan dari Momon, yang mana itu adalah cara untuk menghilangkan kecurigaan kenapa bisa senjatanya Clementine ada di tangannya Ainz. Ketiga, ketika Ainz berlari ke arahnya Gogin, di sini matanya sempat mengeluarkan cahaya merah dan muncul asap hitam yang mengelilingi Gogin. Nah, apa yang Ainz gunakan di sini adalah skill Despair Aura level 1 yang ngebuat pergerakan Gogin terhenti sementara sehingga Ainz bisa menghindari serangannya Gogin dan menyerang dari arah bawah. Nah, di sini bisa dibilang kalau Ainz meniru gaya bertarungnya Clementine yang mengandalkan kelincahan dan menyerang titik lemahnya musuh. Contoh di season 1, Clementine menyerang celah armornya Momon dengan menargetkan area mata, sedangkan Ainz saat ini menyerang celah armornya Gogin dengan menargetkan area bahu. Ainz juga memanfaatkan efek senjatanya Clementine dan ngebuat Gogin terluka dengan serangan api. Nah, buat yang nggak tahu, senjatanya Clementine dapat digunakan untuk menyimpan satu macam sihir dan hanya bisa dipakai sekali saja. Karena Ainz sudah menggunakan sihir api di dalam senjata itu, makanya Ainz menukar senjatanya. Di novel dijelaskan kalau Ainz mengeluarkan stiletto dengan efek asam, di mana itu adalah senjata yang sudah dia siapkan untuk jaga-jaga kalau saja Gogin kebal dengan serangan api. Keempat, setelah menerima serangan Gogin, Ainz sempat menyebutkan nama Punitomoe. Ini karena Punitomoe adalah orang yang mengajari Ainz bagaimana caranya bertarung PvP. Karena di sini Ainz baru saja melakukan kesalahan dengan membiarkan dirinya tertipu oleh perkataan musuh, makanya Ainz ngomong kalau Punitomoe bisa saja mengomelinya. Kelima, di sini Gogin ngomong kalau dia menikmati pertarungan melawan orang yang lebih kuat, dan Ainz ngomong kalau dia tahu perasaan itu. Lalu kemudian Ainz mengingat Touch Me. Nah, kalau di novel disebutkan kalau Touch Me adalah seseorang yang tidak pernah kalah dalam PvP, meskipun Ainz sudah menggunakan berbagai macam strategi dan juga equipment. Keenam, ketika Gogin meminta Ainz untuk bertarung dengan seluruh kemampuannya, tidak ada satupun serangannya Gogin yang berhasil melukai Ainz. Ini karena Ainz mengaktifkan skill pasifnya yang ngebuat dia kebal dari serangan fisik tingkat rendah. Ketujuh, Ainz membunuh Gogin hanya dengan satu tusukan di dada sambil mengaktifkan sihir yang tersimpan di dalam stilettonya. Tapi di anime dan di novel sama sekali tidak dijelaskan sihir apa yang tersimpan di dalam senjata itu. Cuma melihat Ainz yang mengganti senjata yang ada di tangan kanannya dan stiletto yang diganti berisi sihir asam dan kemudian Ainz menyimpan stiletto yang ada di tangan kirinya. Ini berarti stiletto yang tersisa dan yang Ainz pakai untuk membunuh Gogin adalah stiletto yang berisi sihir asam tadi.
Setelah berhasil mengalahkan Gogin, Ainz pun mengeluarkan kristal sihir yang berisi sihir untuk mengeraskan suara, sambil mengajak para penonton di arena untuk mau bergabung menjadi petualang di Sorcerer Kingdom. Ainz kemudian menggunakan tongkat yang berisi efek kebangkitan untuk menghidupkan kembali Gogin sebagai cara untuk memperlihatkan sekuat apa Sorcerer King. Nah, item tombak ini bisa dibilang cuma sekali pakai, makanya setelah Ainz menghidupkan Gogin, dia sudah tidak lagi terlihat memegang tongkat itu. Ini adalah item yang sama dengan yang Ainz pakai untuk menghidupkan kembali Zaryusu di season 2 episode 5. Ainz pun terbang ke arahnya Jerkniv dan tiba-tiba Jerkniv menawarkan diri untuk menjadi negara bawahannya Sorcerer Kingdom. Mulai dari sini, Jerkniv benar-benar sudah menyerah untuk melawan Ainz dan memutuskan untuk mendapatkan perlindungan di bawah Ainz dengan menjadi negara bawahan. Jerkniv sama sekali tidak bisa menebak alasan dibalik tindakannya Ainz. Lalu tiba-tiba Baziut ngomong dengan niat bercanda kalau mungkin saja Sorcerer King tidak memikirkan apa-apa. Tapi Jerkniv tidak terima dengan kenyataan itu dan dia berteriak memarahi Baziut. Lalu episode ini ditutup dengan Jerkniv yang ngomong kalau dia adalah orang yang paling sial di dunia. Cuma kalau di novel, bagian ini ditutup dengan time skip 1 bulan dan diceritakan kalau Silver Canary sekarang sudah pindah ke Sorcerer Kingdom. Cuma kemungkinan bagian ini bakal diceritain di episode 5 nanti. Nah, itu tadi breakdown episode 4 season 4 Overlord. Karena video ini sudah terlalu panjang, gue langsung tutup aja deh. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite kita di bulan ini, yaitu Rizky Abadi, Harmonia, Fans Kurogis Nime, Jimmy Hendrix, Trendy, Nasi Padang, Novas Ramdhani, Amran San, Kuta Baharu, dan juga Sora. Yo, waktunya Saweria ada dari AFM, jangan lupa istirahat bang. Tentu saja mas bro, ada dari Dio. Bang, seandainya nih, lu transmigate ke isekainya Overlord dan jadi Lord Philip, lu bakal ngapain? Kalau gua bakalan langsung pindah dan jadi penduduk di Sorcerer Kingdom, biar hidup gua terjamin aman. Ada dari Angga Farti Teur, lagi hype nonton Overlord karena teman saya namanya Sandy sama Akbar rekomendasikan anime ini. Mantap, 100 buat temanmu. Ada dari Orang Dalam, gak ngomong apa-apa dan langsung ngasih 300.000. Luar biasa. So itu tadi dari Saweria. Terima kasih sama yang sudah ada nyawer dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.